Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai penanggulangan asap, dampak kebakaran hutan dan lahan dengan sejumlah menteri dan pihak terkait. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Yuliana Wan dan juru kamera Bobby Tobing langsung dari Istana Negara, Jakarta. Yul, apa yang menjadi poin penting dalam bahasan rapat terbatas kali ini? Ya, Egan, baru saja usai rapat terbatas yang digelar oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan sejumlah menteri. Di antaranya hadir Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Menteri Kesehatan, kemudian ada Menteri Sosial, Kepala BNPB William Rampangile, dan juga beberapa menteri lainnya yang terkait dalam penanganan kabut asap. Dan kita ketahui bahwa dari bencana kabut asap ini sudah berangsur-angsur selama 18 tahun, di mana Indonesia terus dilanda penanganan asap ini setiap tahunnya. Untuk itu pemerintah kali ini sangat-sangat serius untuk menangani dari penanganan asap akibat dari kebakaran hutan, di mana tadi setelah hasil dari ratas usai, Presiden menunjuk secara langsung untuk Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator dalam penanganan asap, di mana dimulai besok Luhut Binsar Panjaitan akan mulai berkantor di beberapa provinsi yang kita ketahui seperti Sulawesi, Sumatera, kemudian Kalimantan, Papua. Ini Luhut akan berkeliling untuk ke seluruh provinsi untuk memantau, dan diperkirakan nantinya dalam penanganan asap ini tidak hanya sekitar 1 atau 3 minggu, namun dapat memakan waktu hingga 5 sampai 6 minggu ke depan. Dan untuk evakuasi korban juga menjadi satu perhatian bagi pemerintah, bahwa dikhususkan bagi untuk anak-anak dan juga balita, ini diprioritaskan bagi dari pemerintah agar anak-anak ini dapat mendapatkan suatu evakuasi yang layak dan tidak perlu untuk dibawa keluar kota, namun juga bisa digunakan seperti kantor bupati, kantor gubernur, bisa dijadikan sebagai shelter evakuasi sementara bagi para korban. Dan kemudian untuk bantuan dari luar negeri, khususnya dalam bantuan pesawat yang digunakan untuk waterbombing dan juga bombardir air, tadi Luhut mengatakan bahwa ada beberapa negara diantaranya seperti Rusia, kemudian Prancis, Amerika, Kanada, ini juga turut membantu Indonesia dalam penanganan kabut asap, khususnya untuk tingkat keparahan ini ada di Sumatera Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Namun untuk seluruh wilayah Indonesia yang terkena dari dampak akibat asap ini juga menjadi satu perhatian dan jadi satu perhatian dari pemerintah untuk benar-benar menangani kabut asap di 5 provinsi utama. Egan. Lalu kemudian apa target jangka panjang pemerintah dalam penanggulangan asap? Ya, Egan, tentunya ini sejalan dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi dari Impres nomor 8 tahun 2015 terkait mengenai moratorium, di mana Presiden kali ini benar-benar serius untuk tidak memperpanjang dari lahan gambut, terutama Presiden tadi menekankan bahwa adanya one map policy bersama Menteri Perekonomian dan juga tidak adanya izin baru dari pembukaan lahan gambut atau dilakukannya restorasi lahan gambut. Kemudian Presiden juga nantinya tidak ingin mereview izin-izin yang lama, dan di mana nanti izin-izin yang lama ini tidak perlu untuk dibuka lagi karena Presiden tidak ingin bahwa adanya lahan gambut yang digunakan secara tidak bertanggung jawab atas korporasi yang juga melakukan pembebasan lahan ataupun perluasan lahan untuk kepentingan usahanya. Berikut keterangan dari Presiden Joko Widodo dalam meratas asap tadi pagi. Kondisi ini sangat berdampak dan sudah masuk dalam kategori yang sangat tidak sehat. Tetapi sebelum masuk ke sini, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu beberapa hal yang nantinya dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang akan kita lakukan. Yang pertama, one map policy itu harus jalan. Ini di Kemenko Perekonomian dan mungkin di Bappenas harus jalan. Kemudian yang kedua, untuk yang digambut, untuk lahan gambut, ini saya perlu sampaikan pada Menteri LH, tidak ada izin baru gambut. Kemudian segera lakukan restorasi gambut. Yang ketiga, review izin-izin lama.
Udah harus keras kita. Yang belum dibuka tidak boleh dibuka. Ini padahal penting yang harus menjadi catatan. Ya, Egan, selain langkah jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah tentunya dalam penegakan hukum dan juga penegasan dari para perusahaan korporasi yang terlibat dalam kasus ini, penanganan akibat dari penanganan asap dan kebakaran hutan ini tentunya juga diperlukan bahwa entah itu dari sanksi administratif, pidana, perdata ini juga harus tegaskan oleh pemerintah bagi perusahaan atau korporasi yang terlibat dalam kasus penanganan dari kebakaran hutan. Dan tentunya tadi juga Luhut menyatakan bahwa untuk evakuasi dari korban ini juga akan melibatkan dari TNI Polri yang juga dikerahkan sekitar ribuan personil khususnya bagi para evakuasi bagi anak-anak dan balita. Ini juga nantinya bisa jadi dievakuasi dengan mobil ataupun kapal perang yang dikerahkan oleh pemerintah bersama dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Egan. Baik, terima kasih Yul atas laporan Anda. Reporter Juliana Won dan juru kamera Bobby Tobing melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta.